Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Terang Merdeka, mahasiswa D4 Kebidanan Stikes Mitra Riau Husada. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dan persiapan kehamilan. Berikut ini saya akan memberikan contoh video saya saat memberikan pelayanan kepada klien. Assalamualaikum, Bu Bidan. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Iya Bu, gimana Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Saya kesini mau konsultasi. Kan saya baru menikah dan saya ingin program untuk memiliki anak segera seperti itu, Bu Bidan. Dan saya kan baru menikah tahun ini dan tujuan saya kesini ingin konsultasi mengenai kehamilan. Bagaimana ya Bu Bidan ya? Baik Ibu, nanti di sini saya akan menjelaskan ya Bu ya tentang perencanaan, persiapan, kehamilan. Apalagi untuk pengantin baru ya Bu ya. Iya Ibu, sebelumnya saya tanya-tanya dulu ya. Namanya siapa Ibu? Nindi, Ibu Nindi umur berapa? 23 tahun, Nama suami? Rian, Umur berapa Ibu suaminya? 25, Tinggalnya di mana Ibu? di Tapos Sukatani. Berarti umurnya masih pada muda-muda ya, masih pada subur-subur, masih produktif ya sayang ya. Nikahnya sudah berapa lama? Baru jalan 3 bulan. 3 bulan. Baik Bu. Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan persiapan kehamilan ya Bu. Mari Ibu kita mulai ya untuk penjelasannya di PowerPoint-nya. Perencanaan dan persiapan kehamilan. Tuh ada pasang suami istri ya Bu ya. Informasi ini sangat penting terutama bagi ibu yang baru pertama kali akan mengalami kehamilan ataupun yang ingin mendapatkan keturunan lagi dengan kualitas yang lebih baik. Siapa sih orang yang ingin punya anak cacat fisik, lemah kecerdasan, dan lemah mental? Tak ada bukan Bu. Makanya ini gunanya kita untuk melakukan persiapan dan perencanaan kehamilan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu ya. Nah, di sini apa saja sih yang perlu dipersiapkan untuk mendapatkan kehamilan yang sehat? Yang pertama, pemeriksaan kesehatan, terus kemudian yang kedua menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh, yang ketiga menghentikan kebiasaan buruk, keempat meningkatkan asupan makanan bergizi, terus kemudian persiapan secara psikologis dan mental, yang keenam perencanaan finansial dan keuangan, dan yang terakhir jangan malu bertanya dan berkonsultasi ya Bu ya. Bisa ke dokter, terus kemudian seperti yang Ibu lakukan sekarang ini ke saya ya Bu ya, ke bidan. Gambarnya lucu ya Bu ya, menanti sang buah hati. Nah, di sini kalau kita lihat gambar tespek ya Bu. Ini gambarnya garis 2, yang satu agak samar. Sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai persiapan kehamilan di atas yang harus diperhatikan oleh calon ibu dan calon bapak. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sangat penting bagi calon ibu sebelum hamil. Masa ini disebut prakonsepsi. Waktunya adalah antara 3 sampai 6 bulan sebelum kehamilan. Seperti sekarang Ibu ya, baru 3 bulan menikah ya, langsung Ibu ada terencana ingin persiapan persalinan. Ini yang bagus ya Bu ya. Dengan demikian, insya Allah calon ibu siap menerima kehadiran janin dan sehat selama kehamilannya. Pemeriksaan kesehatan secara teratur termasuk pengobatan penyakit yang diderita sebelum hamil sampai dinyatakan sembuh atau diperbolehkan hamil oleh dokter dan dalam pengawasan. Nah, berikutnya menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh.
Menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh dengan olahraga teratur selama masa prakonsepsi. Pastikan Anda cukup berolahraga. Aktivitas fisik ini tidak perlu dilakukan selama berjam-jam. Cukup 3 kali dalam seminggu, lamanya sekitar setengah jam. Dan dilakukan secara rutin olahraga selain menyehatkan juga mencegah terjadi kelebihan berat badan. Nah, menghentikan kebiasaan buruk misalnya perokok berat, morfinis, pecandu narkotika, dan obat-obatan terlarang lainnya. Kecanduan alkohol, gaya hidup dengan perilaku seks bebas, kebiasaan merokok, minuman alkohol, atau bahkan menggunakan narkoba dapat menyebabkan berbagai macam masalah selama kehamilan, juga janin yang dikandung. Bayi dapat lahir prematur, terus kemudian lahir dengan cacat bawaan, hingga kematian janin. Nah, ini berikutnya apa Bu? Ini gambarnya. Makan makanan bergizi ya Bu ya, ada sayur, ada buah ya. Nah, meningkatkan asupan makanan bergizi, persiapan kehamilan sehat memang sangat penting terkait dengan makanan dan nutrisi yang Anda konsumsi. Memperbanyak konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu solusi. Sebaliknya, hindari makanan yang mengandung zat-zat adiktif seperti penyedap, pengawet, pewarna, dan sejenisnya. Kandungan radikal bebas dari zat adiktif tersebut dapat memicu terjadi mutasi genetik pada anak sehingga menyebabkan kelainan fisik, cacat, dan sejenisnya. Nah, ini apa Bu nih selanjutnya? Wah, persiapan secara psikologis dan mental. Persiapan secara psikologis dan mental ya Bu ya. Nah, di sini ada nih kejelasannya ya. Yang pertama, jika ibu berpikir untuk hamil, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah agar ibu dapat hamil sehat dan melahirkan bayinya sehat pula. Terus, agar kehamilan yang akan dijalani tidak menimbulkan ketegangan, hindari hal-hal yang dapat memberikan pengaruh buruk dalam keseimbangan hormonal. Stres dapat merusak siklus bulanan dan mencegah proses ovulasi. Sebuah studi membuktikan wanita dengan tingkat stres tinggi umumnya sulit hamil. Jadi sangat baik jika Anda mulai belajar mengatasi stres, sehingga tidak mempengaruhi siklus Anda. Anda dapat menyiapkan kesiapan secara psikis termasuk perubahan yang akan terjadi pada saat kehamilan Anda akan berlangsung. Anda dapat mendapatkan dukungan selama kehamilan dari orang terdekat seperti dari suami dan dari keluarga besar, sehingga kesiapan Anda dalam menjadi seorang ibu baru semakin siap. Nah, terus kemudian apa ini Bu? Perencanaan finansial atau keuangan. Persiapan finansial atau keuangan yang matang untuk persiapan pemeliharaan kesehatan dan persiapan menghadapi persalinan dan kehamilan. Masalah ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting karena timbulnya ketegangan fisik, serta tidak terpenuhinya kebutuhan gizi yang baik pada saat kehamilan tak jarang timbul akibat ketidaksiapan pasangan dalam hal finansial atau keuangan. Nah, di sini jangan malu. Jangan malu bertanya dan konsultasi. Berkonsultasilah dengan dokter, bidan, tenaga kesehatan lainnya mengenai kesehatan reproduksi ibu. Diskusikan mengenai riwayat dan kondisi-kondisi medis saat ini yang mungkin dapat mempengaruhi masa kehamilan nantinya. Dokter atau bidan juga dapat memberikan saran mengenai masalah dalam kehamilan sebelumnya. Obat apa yang saat ini sedang dikonsumsi ibu, serta menganjurkan vaksinasi yang diperlukan dan beberapa langkah sehat yang dapat dilakukan sebelum masuk masa kehamilan. Guna mencegah kecacatan pada bayi, buat daftar pertanyaan yang akan didiskusikan dengan dokter atau bidan. Nah, itu salah satu ya Bu ya dari beberapa persiapan perencanaan kehamilan. Nah, kalau gimana Ibu? Ibu, bagaimana yang tadi saya jelaskan? Apakah sudah jelas? Baik Bu Bidan, saya sudah paham. Nanti mungkin saya sama suami saya ke sini konsultasi ya, apabila suami saya ada pertanyaan atau konsultasi lebih lanjutnya ya. Ya, boleh. Jadi yang tadi saya jelaskan ibunya sudah paham, sudah mengerti ya bagaimana persiapan sebelum kehamilan, apalagi untuk pengantin baru yang baru 3 bulan. Jadi memang alangkah lebih baiknya suaminya ikut ibu ya. Nanti untuk jadwal kontrol berikutnya kalau bisa suaminya diajak ya Bu ya. Oh baik Bu Jadi, Bidan. jadi untuk saat ini palingan yang saya kasih asam folat saja ya Bu ya, vitamin ya. Untuk berikutnya atau mau nanya-nanya atau apa bisa lewat WA
bisa atau enggak langsung ke sini ya. Ayo, ada yang mau tanya lagi? Cukup? Tidak Bu Bidan, terima kasih banyak. Udah? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sama-sama. Iya, pamit ya Bu Bidan Hati-hati ya. di jalan, sayang ya. Assalamualaikum.